Inilah momen terakhir dari Irfan Khan, aktor India yang mampu menembus Hollywood, sebelum penyakit kanker merenggut hidupnya. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pria dengan tatapan mata penuh kedalaman itu, yang begitu kuat di layar perak, diam-diam berjuang melawan rasa sakit yang menghancurkan tubuhnya. Sebelum meninggal, ia meninggalkan pesan yang membuat dunia meneteskan air mata. Saya percaya, saya telah menyerah pada kehidupan. Dan hidup telah menyerah pada saya. Kisah kepergian Irfan Khan bukan sekadar kematian seorang bintang film, tetapi sebuah tragedi budaya yang menyentuh jutaan hati. Dari Mumbai hingga New York, dari layar Bollywood hingga Hollywood, kabar wafatnya aktor dengan karisma tak tergantikan ini menyebar secepat kilat, mengguncang dunia hiburan. Media sosial dipenuhi tangisan digital, sementara rekan-rekan artis, sineas, dan penggemar di seluruh dunia menuliskan penghormatan terakhir mereka. Namun, yang jarang diketahui adalah bagaimana Irfan menyembunyikan penderitaannya dengan elegan. Ia tidak ingin dikasihani. Ia tidak ingin penyakitnya menutupi cahaya karyanya. Padahal, di balik layar, tubuhnya dihancurkan oleh kanker langka bernama neuroendocrine tumor. Sebuah penyakit yang hanya sedikit orang di dunia ini mengalaminya, tetapi cukup kuat untuk menghentikan langkah salah satu aktor paling brilian di generasinya. Kematian Irfan Khan pada 29 April 2020, di usia 53 tahun, tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga dan rekan-rekannya, tetapi juga sebuah pertanyaan besar, bagaimana seorang pria yang telah mencapai puncak dunia perfilman bisa begitu cepat diambil dari kita? Jawabannya terletak pada misteri hidup, penderitaan yang disembunyikan, dan keberanian luar biasa seorang manusia yang memilih untuk tetap bekerja, tetap berkarya, bahkan ketika hidupnya hanya dihitung dalam detik-detik yang rapuh. Dan mungkin, inilah alasan mengapa kepergiannya terasa begitu dalam. Irfan Khan bukan sekadar aktor, ia adalah simbol bahwa seni bisa melintasi batas budaya, bahasa, dan geografi. Ia adalah jembatan yang mempertemukan Timur dan Barat, Bollywood dan Hollywood, tradisi dan modernitas. Maka ketika ia pergi, dunia pun merasakan kehilangan yang sama, sebuah keheningan global yang jarang terjadi di tengah industri hiburan yang bising. Irfan Khan lahir pada 7 Januari 1967 di Jaipur, Rajasthan, India. Ia tidak berasal dari keluarga film, tetapi dari sebuah keluarga muslim kelas menengah yang sederhana. Dengan nama asli Sahabzadeh Irfan Ali Khan, masa mudanya jauh dari sorotan glamor Bollywood. Ia awalnya bercita-cita menjadi pemain kriket, namun takdir menuntunnya ke dunia akting setelah mendapatkan beasiswa di National School of Drama (NSD) di New Delhi. Dari sanalah, sebuah perjalanan panjang dimulai. Perjalanan seorang pria yang kelak akan menaklukkan dunia hiburan internasional. Di Bollywood, jalan Irfan tidaklah mulus. Berbeda dengan bintang besar seperti Shah Rukh Khan atau Salman Khan yang berkarier dengan film romantis penuh glamor, Irfan memilih jalur berbeda. Ia lebih sering hadir dalam film-film art house, indie, dan cerita-cerita dengan kedalaman psikologis. Film seperti Maqbol, 2003, dan Paan Singh Tomar, 2012, bukan hanya membuktikan kepiawaiannya, tetapi juga menghadirkan wajah baru bagi perfilman India, wajah yang realistis, gelap, dan penuh emosi manusiawi. Namun, yang membuatnya benar-benar unik adalah bagaimana ia bisa menembus Hollywood tanpa harus kehilangan identitasnya. Dalam The Namesake, 2006, ia menghipnotis penonton dengan perannya sebagai ayah yang penuh dilema antara tradisi dan modernitas. Hollywood kemudian memanggilnya lebih sering Slumdog Millionaire. 2008,
The Amazing Spider-Man 2012, Life of Pi 2012, hingga Jurassic World 2015. Dalam setiap film itu, ia bukan sekadar figuran dari India, tetapi aktor yang menyumbang jiwa pada cerita. Era 2000-an hingga 2010-an adalah puncak karirnya. Di saat banyak aktor India hanya dikenal di ranah Asia Selatan, Irfan berhasil menembus batas, menjadi nama yang dihormati di festival-festival film internasional, termasuk Cannes dan Toronto. Ia menjadi representasi kebanggaan India di panggung global, bahkan ketika ia sendiri memilih untuk tetap rendah hati dan jauh dari gaya hidup selebriti yang berlebihan. Namun, justru di puncak keberhasilannya itu, sebuah tragedi tak terduga datang. Pada tahun 2018, Irfan mengumumkan secara terbuka bahwa ia didiagnosis menderita neuroendocrine tumor, sebuah kanker langka yang menyerang sistem hormon. Pengumuman ini mengejutkan dunia, terutama karena ia baru saja menikmati kesuksesan besar lewat film Hindi Medium 2017, dan karir internasionalnya yang semakin cemerlang. Tema utama dalam perjalanan Irfan adalah paradoks antara cahaya dan kegelapan. Di satu sisi, ia adalah simbol keberhasilan seorang aktor Asia yang menaklukkan dunia. Di sisi lain, ia adalah manusia rapuh yang diam-diam berperang dengan penyakit mematikan. Media kala itu ramai berspekulasi, apakah ia masih bisa kembali berakting? Apakah penyakit ini akan mengakhiri karirnya selamanya? Dalam konteks budaya, kehilangan Irfan sangat mendalam karena ia bukan hanya seorang artis, tetapi juga wajah representatif dari India modern, seorang seniman yang bisa bicara dengan bahasa global tanpa meninggalkan akar budayanya. Ia menjadi semacam diplomat budaya yang membuktikan bahwa film India bukan hanya lagu dan tarian, tetapi juga drama universal yang bisa menyentuh hati siapapun. Dan itulah yang membuat kepergiannya pada 2020 terasa seperti sebuah tragedi internasional. Dunia kehilangan seorang aktor yang tidak pernah bermain aman, yang berani mengambil risiko, dan yang berani menunjukkan sisi gelap manusia di layar lebar. Di balik semua itu, yang tersisa adalah misteri. Bagaimana ia menjalani tahun-tahun terakhirnya dengan begitu diam-diam, penuh rasa sakit, namun tetap memberikan warisan yang tak ternilai. Inilah ironi terbesar dalam perjalanan Irfan Khan. Justru ketika dunia akhirnya memberikan pengakuan penuh, hidup mempermainkannya dengan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Peristiwa awal yang mengejutkan terjadi pada Maret 2018, saat ia tiba-tiba mengumumkan melalui akun Twitter bahwa dirinya mengidap neuroendocrine tumor. Dunia terdiam. Para penggemarnya sulit mempercayai bahwa aktor dengan wajah penuh vitalitas dan mata yang menyala itu sedang berperang dengan kanker langka. Namun, Irfan menuliskannya dengan tenang, tanpa drama, seolah ingin meredakan kepanikan publik. Kalimatnya pendek, jujur, dan sangat manusiawi. Saya telah didiagnosis dengan penyakit yang jarang terjadi. Harap doakan saya. Kejadian tidak biasa pun mengikuti. Alih-alih menarik diri sepenuhnya dari dunia film, Irfan tetap memilih untuk kembali bekerja. Ia menjalani perawatan di London, dengan tubuh lemah akibat kemoterapi, tetapi begitu kamera mulai merekam, energinya muncul seakan tidak pernah sakit. Film Angrezi Medium, 2020 menjadi bukti nyata. Dalam film itu, ia memerankan seorang ayah yang berjuang demi masa depan anaknya, sebuah kisah yang ironisnya mencerminkan perjuangannya di dunia nyata. Syuting dilakukan dengan penuh tantangan, kru film seringkali harus menyesuaikan jadwal karena kondisi kesehatannya yang naik turun. Namun,
Hasilnya tetap luar biasa, memperlihatkan dedikasi seorang seniman sejati yang menolak menyerah pada nasib. Di tengah perjuangannya, rumor dan spekulasi terus bergulir. Media India menulis artikel penuh sensasional, ada yang mengatakan kondisi Irfan memburuk dan tidak akan kembali ke layar perak, ada pula yang mengabarkan bahwa ia telah sembuh. Konflik internal pun terjadi antara keinginan pribadi Irfan untuk melindungi keluarganya dari sorotan dan desakan publik yang haus kabar terbaru. Istrinya, Sutapa Sikdar, berkali-kali harus menjadi tameng, menyatakan bahwa keluarganya ingin privasi, sementara dunia terus bertanya-tanya tentang kondisi sang bintang. Namun, perkembangan peristiwa semakin mengarah ke klimaks tragis. Pada awal 2020, kabar beredar bahwa kesehatan Irfan semakin menurun. Ia sudah jarang terlihat di publik, hanya sesekali muncul dalam wawancara singkat atau pesan untuk para penggemar. Setiap kali, ia menampilkan senyum lembut, seolah ingin meyakinkan semua orang bahwa ia masih kuat, meski kenyataannya rasa sakit semakin intensif. Klimaks itu datang pada 28 April 2020, ketika ia dilarikan ke rumah sakit Mumbai karena infeksi usus besar, komplikasi dari penyakit kankernya. Dunia seakan menahan napas. Keesokan harinya, 29 April. Kabar duka resmi diumumkan, Irfan Khan telah tiada, di usia 53 tahun. Konsekuensinya luar biasa. India berkabung, Bollywood kehilangan salah satu aktor terbaiknya, dan dunia internasional merasa kehilangan seorang seniman global. Yang membuatnya semakin emosional adalah kenyataan bahwa kematian Irfan terjadi hanya beberapa hari setelah ibunya meninggal karena lockdown akibat pandemi COVID-19. Ia bahkan tidak sempat menghadiri pemakaman sang ibu. Kehilangan beruntun ini menciptakan aura tragis yang semakin menyayat hati. Dampak dari kepergiannya meluas ke berbagai penjuru. Narendra Modi, Perdana Menteri India, menulis penghormatan, menyebut Irfan sebagai sosok yang luar biasa, meninggalkan jejak abadi di layar. Sutradara dan aktor dunia, mulai dari Ang Lee hingga Riz Ahmed, memberikan penghormatan, menegaskan bahwa Irfan bukan sekadar aktor India, melainkan aktor dunia. Namun, di balik segala penghormatan itu, ada perasaan yang sulit dihapus. Rasa kehilangan karena sebuah janji yang tidak pernah terwujud. Banyak proyek internasional yang telah direncanakan untuk Irfan, banyak karakter yang mungkin bisa ia mainkan, tetapi semua itu terhenti di tengah jalan. Hidup memutuskan untuk menutup kisahnya lebih cepat dari yang seharusnya. Kesimpulan dari perjalanan Irfan Khan adalah kisah keberanian dan keteguhan hati. Ia tidak pernah mengizinkan penyakitnya mendefinisikan dirinya. Sebaliknya, ia memilih untuk tetap menjadi seniman sampai akhir. Ia berperan sebagai ayah penuh cinta di Angrezi Medium bahkan ketika tubuhnya nyaris tak sanggup berdiri. Ia tetap menjadi inspirasi, bahkan ketika setiap hari adalah pertempuran melawan rasa sakit. Maka, ketika kita mengingat Irfan Khan, kita tidak hanya mengingat film-filmnya, tetapi juga keberanian seorang pria yang menghadapi kematian dengan martabat. Kepergiannya adalah tragedi, tetapi warisannya adalah kebangkitan. Kebangkitan dari seorang aktor India yang menjadi ikon global, kebangkitan dari seorang manusia biasa yang memilih untuk luar biasa sampai detik terakhir hidupnya. Ketika kabar kematian Irfan Khan diumumkan pada pagi 29 April 2020, dunia film seakan berhenti sejenak. Media di India menulis berita utama dengan nada pilu, Bollywood loses its finest actor. Di Hollywood, situs-situs hiburan internasional juga mengangkat nama Irfan di halaman depan,
Seolah-olah dunia kehilangan seorang aktor besar yang tidak mengenal batas geografis. Namun di balik sorotan itu, ada kisah-kisah kelam, rumor yang beredar, dan detail pribadi yang jarang diketahui publik. Salah satu kebenaran yang kemudian terungkap adalah betapa kerasnya pertempuran yang dijalani Irfan di balik layar. Neuroendocrine tumor bukan kanker. Biasa, ia menyerang tubuh secara diam-diam, menciptakan rasa sakit luar biasa yang bahkan membuat seseorang sulit berdiri. Namun, Irfan memilih untuk tetap bekerja. Sutradara film Angrezi Medium menceritakan bagaimana sang aktor seringkali harus menahan sakit di lokasi syuting, duduk lama menunggu tubuhnya pulih sedikit agar bisa kembali berakting. Dia tidak pernah mengeluh. Hanya tersenyum kecil, lalu berkata, "Ayo kita lakukan," kenang salah satu kru. Konflik internal yang tersembunyi pun muncul. Keluarga dan sahabatnya ingin ia berhenti, fokus pada penyembuhan. Tetapi Irfan menolak. Baginya, seni adalah oksigen terakhir. Ia pernah berkata kepada istrinya Sutapa, "Jika aku berhenti bekerja, maka aku benar-benar mati. Kamera membuatku hidup. Bahkan saat tubuhku menyerah." Pernyataan ini kini menjadi kutipan legendaris, menggambarkan tekad seorang seniman yang menolak tunduk pada nasib. Namun, rumor-rumor gelap tidak terelakkan. Ada media yang menyebut bahwa kondisi Irfan jauh lebih buruk daripada yang diumumkan, bahkan sempat beredar kabar bahwa ia hanya memiliki beberapa bulan untuk hidup sejak 2019. Gosip itu menimbulkan gelombang simpati, tetapi juga rasa ingin tahu berlebihan yang membuat keluarganya merasa tertekan. Sutapa akhirnya menulis surat terbuka, meminta publik untuk memberi ruang. Dia butuh ketenangan, bukan sorotan. Doa kalian lebih penting daripada gosip kalian. Klimaks emosional sesungguhnya terjadi saat ia dirawat di rumah sakit Mumbai. Hanya sedikit orang yang diizinkan masuk ke ruangannya. Anak-anaknya, Babil dan Ayaan, menemani sang ayah di detik-detik terakhir. Menurut kesaksian Babil, Irfan tetap tenang, bahkan ketika dokter menyatakan harapan semakin tipis. Ia memandang anak-anaknya dengan tatapan lembut dan berkata pelan, "Saya sudah menyerah pada hidup, dan hidup juga menyerah pada saya." Kata-kata itu kemudian menjadi epitaf emosional yang diingat dunia. Setelah kematiannya, reaksi media dan publik luar biasa. Twitter, Instagram, dan Facebook dipenuhi penghormatan dari seluruh dunia. Aktor-aktor Bollywood seperti Amitabh Bachchan dan Shah Rukh Khan menulis pesan penuh kesedihan. Dari Hollywood, sutradara Ang Lee mengenangnya sebagai aktor dengan jiwa yang tidak tergantikan, sementara Riz Ahmed menyebutnya ikon global yang memberi harapan bagi aktor-aktor Asia di seluruh dunia. Namun ada satu detail yang jarang diketahui. Pemakamannya berlangsung sangat sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa teman. Pandemi COVID-19 saat itu membuat kerumunan dilarang, sehingga tidak ada pesta penghormatan megah atau ribuan orang berkumpul seperti biasanya untuk bintang Bollywood. Justru kesunyian itulah yang membuat suasana semakin tragis. Seorang jurnalis menulis, bintang sebesar Irfan Khan, namun dimakamkan dengan kesunyian. Dunia sedang sibuk dengan pandemi, tetapi kepergiannya adalah luka pribadi bagi jutaan hati. Emosi nyata juga terpancar dari putranya, Babil, yang kemudian membagikan catatan-catatan pribadi ayahnya di media sosial. Dalam salah satunya, Irfan menulis, "Kita semua hanyalah penumpang. Sementara, jika saya pergi lebih cepat, jangan menangis terlalu lama. Ingatlah cerita-cerita yang pernah saya bawa untuk kalian." Catatan itu memperlihatkan sisi manusiawi Irfan,
seorang pria yang menerima kematian dengan damai, namun tetap ingin meninggalkan cahaya bagi orang lain. Konsekuensinya adalah lahirnya sebuah warisan emosional. Setelah kematiannya, film-film Irfan kembali ditonton jutaan kali. Adegan-adegannya dalam Life of Pi, Paan Sing Tomar, dan Dena Mesake terasa berbeda. Setiap dialognya kini terdengar seperti pesan perpisahan. Penonton menangis bukan hanya karena cerita film, tetapi karena menyadari bahwa sosok di layar itu sudah tiada. Reaksi media internasional memperlihatkan sesuatu yang jarang terjadi. Aktor India yang benar-benar dianggap milik dunia. New York Times, BBC, hingga The Guardian menulis obituari panjang. Mereka menekankan bahwa Irfan adalah jembatan budaya, seorang seniman yang mampu membuat penonton barat memahami sensitivitas Timur, tanpa harus kehilangan otentisitasnya. Maka, kebenaran gelap yang akhirnya terungkap bukan sekadar bahwa Irfan meninggal karena kanker, tetapi bahwa ia memilih jalan penuh penderitaan untuk tetap menjadi seniman. Ia tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah, bahkan saat tubuhnya hancur. Dan itulah yang membuat dunia begitu terpukul. Ia adalah simbol keberanian, kerendahan hati, dan dedikasi. Ingatlah apa yang telah Anda alami. Seorang pria yang lahir dari Jaipur, tanpa privilese, yang menaklukkan Bollywood dan Hollywood, tetapi akhirnya jatuh bukan karena kegagalan, melainkan karena takdir. Dunia mungkin kehilangan Irfan Khan, tetapi cerita tentang keberaniannya akan terus hidup, mengalir dari layar perak ke hati setiap orang yang pernah menontonnya. Irfan Khan adalah salah satu aktor langka yang hidupnya sudah berubah menjadi semacam mitos. Tidak banyak seniman yang meninggalkan kesan begitu dalam, hingga publik merasa kehilangan bukan hanya seorang bintang, melainkan juga seorang sahabat jiwa. Ada sesuatu yang mistis dalam cara ia berakting. Sorot matanya seringkali lebih fasih daripada 1000 kata, dan itulah yang membuatnya berbeda. Dalam pandangan saluran ini, ada 2 rahasia utama yang membuat Irfan begitu istimewa. Pertama, ia tidak pernah tunduk pada stereotip bintang Bollywood. Di saat industri mengejar formula, tarian, romansa, dan glamor, Irfan justru membalikan pakem. Ia memilih jalan yang lebih sulit, menghidupkan karakter-karakter yang rapuh, penuh konflik batin, dan kadang kelam. Dengan begitu, ia memaksa penonton menghadapi kenyataan manusiawi yang tidak selalu indah. Inilah yang menjadikannya sosok yang melampaui layar, aktor yang menyentuh hati, bukan sekadar menghibur mata. Rahasia kedua adalah bagaimana ia mampu menembus Hollywood tanpa kehilangan identitas. Banyak aktor India yang berusaha menjadi barat untuk diterima. Tetapi Irfan tidak. Ia tetap Irfan Khan, dengan gaya khasnya, aksen lembutnya, dan kejujuran dalam setiap perannya. Justru karena keautentikan itu, ia dihormati sebagai seniman global. Dari Life of Pi hingga Jurassic World, ia membawa nuansa baru, membuktikan bahwa aktor Asia bisa tampil dengan bobot yang sama, bahkan lebih dalam, daripada bintang internasional lainnya. Jika kita membicarakan mitos, maka kepergiannya adalah bagian dari narasi yang membuatnya abadi. Seperti James Dean atau Heath Ledger di Hollywood, Irfan juga pergi terlalu cepat, meninggalkan ruang kosong yang tidak bisa diisi siapapun. Justru karena itulah, ia akan terus dikenang. Setiap kali orang menonton film-filmnya, ada rasa getir, seandainya ia masih hidup. Betapa banyak karya agung yang bisa lahir. Namun, saluran ini juga ingin menegaskan sebuah pandangan yang lebih pribadi. Irfan Khan bukan hanya aktor, tetapi juga simbol keberanian melawan takdir.
Ia berjuang melawan kanker dengan cara yang tidak biasa, bukan dengan keputusasaan, melainkan dengan karya. Itulah mitos terbesar tentang dirinya, bahwa seni bisa menjadi senjata melawan kematian. Kini, kami ingin melempar pertanyaan kepada Anda, para penonton. Bagaimana Anda melihat warisan Irfan Khan? Apakah Anda menganggapnya sekadar bintang film, atau seorang duta budaya yang menyatukan Timur dan Barat? Apakah kisah keberaniannya memberi Anda inspirasi untuk menghadapi kesulitan hidup? Mungkin, jawaban-jawaban itulah yang akan membuat Irfan tetap hidup di hati kita. Karena mitos sejati tidak pernah mati, ia hanya berubah bentuk menjadi kenangan, cerita, dan inspirasi yang terus berputar di antara generasi. Ada kisah-kisah yang tak pernah diceritakan. Tapi sekarang, Anda mengetahuinya. Irfan Khan, seorang anak sederhana dari Jaipur, pernah bercita-cita menjadi atlet kriket. Namun, takdir menuntunnya ke panggung teater, layar perak, hingga akhirnya menjadi bintang dunia. Perjalanan itu tidak pernah mudah. Penuh penolakan, penuh tantangan, tetapi setiap langkahnya dibayar dengan dedikasi dan cinta pada seni. Peran. Dari panggung kecil di India, ia berjalan jauh hingga Hollywood, membawa bersama dirinya kisah bahwa mimpi bisa menembus batas apapun. Kepergiannya pada 2020 adalah tragedi, tetapi juga sebuah pengingat betapa rapuhnya hidup. Justru karena rapuh itulah, setiap momen terasa berharga. Irfan mengajarkan kita bahwa seni tidak hanya tentang kemewahan atau popularitas, melainkan tentang kejujuran hati. Ia memilih peran-peran yang membuat penonton merenung, menangis, bahkan bercermin pada diri sendiri. Dalam setiap tatapan matanya, ada kehangatan dan kesedihan. Ada dunia yang lebih besar dari sekadar hiburan. Kini, ketika kita melihat kembali film-filmnya, ada rasa nostalgia yang menenangkan. Adegan-adegan dalam The Namesake atau Life of Pi seakan berbisik, "Jangan lupakan aku." Ia hadir kembali, hidup lagi melalui karyanya, membuat kita percaya bahwa aktor sejati tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tinggal dalam kenangan, dalam emosi yang tak lekang. Waktu. Warisan Irfan Khan bukan hanya film-film yang ia tinggalkan, tetapi juga keberanian untuk tetap jujur pada seni, meski dunia menuntut kompromi. Ia adalah simbol bahwa keaslian selalu menang atas kepalsuan, bahwa kualitas selalu bertahan di atas popularitas. Dan mungkin inilah cara terbaik untuk mengingatnya, bukan dengan air mata, tetapi dengan rasa syukur bahwa kita pernah hidup di era yang sama dengannya. Era di mana seorang pria sederhana dari Rajasthan bisa mengubah wajah perfilman dunia, dan meninggalkan jejak yang akan dikenang selamanya. Irfan Khan telah pergi, tetapi kisahnya tetap bersama kita. Sebuah rahasia yang dulu tersembunyi kini telah Anda ketahui, bahwa keberanian sejati bukanlah melawan kematian, melainkan tetap hidup penuh makna hingga detik terakhir.